AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Majelis Ta'lim Anisah, keluarga besar dari Ummah Yahya bin Yahya, Syarifah Afqariyah bin Yahya. Kita doakan semoga anak, mantu, cucu dan segenap keluarga besarnya senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah dan Rasulnya, dan senantiasa dalam keberkahan dunia dan akhiratnya. Para keluarga besar dari Habib Hashim bin Muhammad bin Yahya dan juga keluarga besar dari Habib Hussein bin Muhammad Al-Attas, segenap ustadzah, segenap syarifah, segenap bunyai, pimpinan pondok-pondok pesantren, dan juga pimpinan majelis ta'lim. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang tua maupun yang muda, baik yang datang dari tadi subuh ataupun yang datang dari tadi pagi. Semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Semoga semuanya disayang Allah, semoga semuanya disayang Rasulullah, semoga semuanya dirahmati Allah, semoga semuanya disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk siapa hatimu? Tema pada hari ini. Untuk siapa, Bu? Banyak di antara manusia yang menyerahkan hatinya untuk dunia, sehingga semua beban pikirannya, semua ingatannya, semua harapannya hanya tentang urusan dunia. Fokusnya sepanjang hidup hanya urusan uang. Fokusnya dalam hidup hanya urusan harta yang dianggap sebagai pencapaian ataupun kesuksesan dalam hidupnya, hanya melulu soal harta. Banyak yang menjadikan hatinya melulu dipenuhi dengan urusan dunia. Bagaimana kehidupan mereka? Saya banyak berjumpa orang macam-macam, yang kayaknya, yang enggak kayaknya, yang cantiknya, yang enggak cantiknya, pejabatnya, ataupun yang seperti kita, yang jadi rakyatnya. Siapapun orangnya, yang pinternya, yang enggak pinternya, saya banyak berjumpa orang. Dan saya lihat orang yang hidupnya hanya melulu soal harta dan dunia,
mereka akan berakhir dengan perasaan kecewa. Hatinya hanya akan dikecewakan. Dunia yang mereka usahakan ternyata malah justru menjadikan hidup mereka sengsara. Dunia yang mereka kejar-kejar, banyak di antara mereka yang gak dapet sehingga akhirnya kecewa. Yang dapet pun ternyata juga kecewa. Karena ternyata kesenangan, kebahagiaan yang mereka kira akan mereka dapat dengan harta ternyata tidak begitu adanya. Bu, yang kaya tapi hidupnya sengsara banyak. Banyak. Yang duitnya banyak tapi hidupnya menderita sampai gak bisa senyum. Banyak. Banyak. Ibu percaya saya? Percaya deh Bu sama saya. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang uangnya gak pakai seri. Tapi ya hidup mereka susah juga. Emang dunia bukan tempatnya kesenangan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi jangan ngarep seneng di dunia. Di dunia ini Bu, seneng sama susahnya bedanya tipis. Ini saya kasih tahu. Orang yang makan duitnya banyak, sama orang yang makan duitnya sedikit. Bu, mereka dua-duanya hanya bisa mengisi sekedar isi perut. Ya Bu ya? Sepiring palingan. Ibu-ibu sekalian, wah kalau saya duitnya banyak nih, saya pengen beli duren. Seberapa mampu kamu makan duren? 1 truk? 1 beca? Enggak ada. Segitu itu kesenangan duniawi. Hanya segitu itu Bu. Lagian nih Bu ya, orang yang gak punya duit, pengen beli makanan ini, pengen beli makanan itu, gak kebeli, duitnya gak ada. Akan tetapi mereka makan makanan yang lainnya dan lahap ternyata makannya. Betul? Yang duitnya punya bisa kebeli makanan, bisa beli daging, tapi kolesterol. Bisa beli es krim, tapi punya diabetes. Ibu-ibu serius sekalian, mereka pun akhirnya terbatas makannya. Tetap aja dunia ini Bu, kesenangannya semua serba terbatas. Segitu-gitu aja. Jadi jangan mati-matian mengejar dunia sebab kamu hanya akan kecewa. Jangan kamu kasih hatimu hanya untuk dunia. Apalagi kalau kamu penuhi hatimu dengan rasa cinta terhadap dunia, berani taruhan saya, hidup kamu hanya akan penuh dengan kekecewaan. Susah hidupmu nanti kalau hatimu penuh dengan dunia. Ustazah, saya mah udah ngerti gitu Ustazah. Tapi kan Ustazah, saya tuh ngerasa kalau hati saya tuh cinta sama seseorang. Saya tidak sanggup hidup tanpa dia. Kata pengantin baru 1 bulan. Rasanya kayak hidup penuh dengan bunga. Rasanya kayak sedang ada di atas awan.
ngawang-ngawang. Kalau dia nggak ada di hadapan mata, kangen. Kalau dia sedang ada bersama denganmu, kemana-mana berduaan, liatin aja berapa lama. Hati kamu, kalau kamu penuhi dengan cinta kepada manusia, saya pun juga berani bertaruh padamu bahwa hidup kamu hanya akan penuh dengan rasa kecewa. Kecewa. Kenapa begitu? Sebab manusia semua fana. Ada batas akhirnya. Dan rasa hatinya pun juga demikian. Ada masa kadaluarsanya. Karenanya dulu waktu belajar di pondok pesantren, ada kita mempelajari pepatah-pepatah Arab, peribahasa Arab. Bunyinya begini nih Bu. Ahbib habibaka hauna ma'asa an yakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka hauna ma'asa an tuhibba baghidaka yawman ma. Artinya dilarang merokok. Artinya cintai kekasihmu sewajarnya saja. Bisa jadi ia menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan musuhi musuhmu sekadarnya saja. Bisa jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari nanti. Cinta sama benci itu bedanya tipis. Apalagi hati kita ini Bu. Sesaat sayang, sesaat pengen nendang. Sesaat dipuji-puji, sesaat kemudian dibenci. Gampang banget. Ibu lihat aja tuh. Pejabat lagi berkuasa, dipuja-puja. Besoknya kemudian kena kasus, kena KPK, dihujat sedunia. Betul? Betapa ternyata rasa cinta manusia setipis kulit bawang. Tipis banget Bu. Makanya gak usah sampai segitunya kejar-kejar cinta manusia. Dicintai orang, gak usah sampai segitunya senengnya. Karena cintanya manusia itu tipis. Itu dia, sesaat dicinta, sesaat kemudian dibenci. Gampang sekali. Termasuk juga kepada keluarga kita. Para istri, cintai suamimu. Saya sarankan padamu, cintai suamimu. Sebab dengan cinta yang berat jadi ringan. Sebab dengan cinta kamu lebih mudah melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri. Cinta suami sendiri ya, bukan suami orang. Saudaraku sekalian, akan tetapi cintamu jangan berlebihan. Cintai suamimu jangan 100%. Enggak perlu begitu. Ustazah kalau ngomong kayak gini nih ntar saya enggak diizinin lagi hadir majelis. Enggak apa-apa. Justru saya sampaikan semacam ini demi keutuhan rumah tanggamu. Orang rumah tangga kalau cintanya penuh-menuh, berantemnya gampang. Karena seukuran cinta, seukuran itu pula cemburu biasanya.
Semakin cinta, semakin gede cemburunya. Makanya saya sampaikan padamu, cintai suamimu, tapi biasa-biasa saja. Yang sedang-sedang saja. Sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Ustazah, saya cinta sama anak saya, hidup saya buat dia. Jangan. Jangan. Bukankah boleh ustazah? Siapa lagi yang mencintai anak lebih daripada kita ibunya? Betul. Tapi segala sesuatu jangan berlebihan. Dengerin ucapan saya. Ujianmu akan berasal dari sana. Bu, ujianmu akan bersumber dari apa yang paling kamu cintai. Kalau kamu cintanya sama harta, ujianmu akan berasal dari sana. Kalau kamu cintanya sama suami, ujianmu akan berasal dari sana. Kalau cintamu sama anak, ujianmu akan berasal dari sana. Kalau cintamu sama jabatan, ujianmu akan berasal dari sana. Sebab Allah memang tidak mengizinkan kita untuk mencintai sebagai umat Islam. Kita tidak diizinkan untuk mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cinta kita kepadanya. Jadi kalau kamu cintanya sama suami berlebihan, ujian kamu berasal dari sana. Ibu-ibu pasti ada yang mikir, pantesan. Ustazah, ujian saya emang dari suami, ustazah. Itu dia. Kamu cintanya kelebihan. Ya Bu, mudah-mudahan habis gini bisa ngepasin rasa sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Insya Allah. Kayak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuh Bu, dari awal-awal nikah doanya urusan anak keturunan. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa ngerjain sholat, benar sholatnya, dan anak keturunan saya. Itu doa Nabi Ibrahim bahkan sebelum punya anak. Nikah lama gak punya anak Bu. Subhanallah. Nikah kemudian beliau sama mantan budaknya. Malah hamil. Punya anak laki-laki, cakep, bagus, lucu. Ujian berasal dari sana. Ibrahim, bawa anak dan istrimu itu ke sebuah tempat yang aku izinkan nanti. Bawa pergi Bu. Ditinggalkan di gurun pasir. Ditinggalkan di lembah batu tanpa ada satupun pohon di sana. Habis itu ditaruh aja begitu. Kayak apa rasanya Nabi Allah Ibrahim hatinya. Anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat diharap-harapkan olehnya harus terpisah dalam keadaan ninggalinnya bukan di pondok pesantren Bu. Bukan di panti asuhan. Disuruh ninggal di lembah batu yang gak ada satupun pohon di sana. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Boro-boro restoran. Gak ada apa-apa. Ujian bermula dari apa yang paling kamu cintai. Maka sebagai orang-orang lemah, sebagai hamba-hamba yang seringkali tak berdaya macam kita ini,
Belajarlah darinya, jangan berlebihan dalam mencinta. Jelas? Ustazah, kalau begitu hati kita ini semestinya buat siapa? Kalau kamu tanyakan kepada saya, jawabannya jelas. Saudariku sekalian saya muliakan, kamu bahkan berikrar dengan ikrar semacam ini 5 kali dalam tiap sholat fardumu. Belum lagi kalau kamu tambahin dengan sholat sunnah, belum lagi kalau kamu tambahin tahajud, kamu tambahin witir, kamu tambahin duha. Kamu sholat yang lain, tambah lebih banyak ikrar yang kamu sampaikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kamu sampaikan dalam doa iftitah tiap awal sholat kamu kerjakan. Inna sholati, saya ngerti ya Allah bahwasanya sholat saya ini, wa nusuki, bahkan bukan hanya sholat sekarang ini ya Allah, tapi wa nusuki seluruh ibadah saya. Saya baca Quran, saya baca zikir, saya bersedekah, saya puasa, saya haji, saya umrah bagi yang mampu. Seluruh ibadah saya, wa mahyaya, bahkan bukan cuman ibadah, melainkan hidup saya. Saya makan, saya minum, saya berpakaian, saya tidur, saya duduk, saya mandi, saya kawin, saya hamil, saya punya anak, saya menyusui, saya ngurusin anak saya bersihin rumah, saya ngosek kamar mandi, saya hidup bertetangga. Mahyai, semua kehidupan saya bekerja, saya mencari nafkah, semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Mahyaya wa mamati. Bahkan ketika datang waktunya saya pun mati. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Salatmu untuk Allah, ibadahmu untuk Allah, kamu hidup untuk Allah, kamu makan, kamu tidur, kamu melangkah untuk Allah, kamu menikah untuk Allah, kamu hamil untuk Allah, kamu melahirkan untuk Allah, kamu menyusui anak untuk Allah. Semua hal yang kamu kerjakan, kamu katakan, aku melakukannya ya Allah untukmu. Anggota tubuh saya darimu dan untukmu. Lisan saya darimu dan untukmu. Hati saya darimu dan untukmu. Kamu selalu mengucapkan hal itu minimal 5 kali dalam sehari semalammu. Bagaimana mungkin kamu lupa hingga kamu bertanya, sebenarnya saya hidup nih, hati saya untuk siapa sih? Untuk Allah. Untuk Allah.
hatimu dari Allah, ia hanya akan menjadi hati yang berharga ketika yang dari Allah kamu persembahkan untuk Allah. Hatimu dari Allah, kalau kamu menggunakannya untuk selain Allah, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau yang lain tidak pandai menghargai hatimu itu, sehingga kamu hanya akan berjumpa dengan rasa kecewa. Karenanya banyak banget orang yang ngomong, Ustazah, kurang apa saya sama suami saya? Katanya orang nih, saya kurang apa sama suami saya Ustazah? Semuanya udah saya kerjain buat dia. Dulu badan saya ini bagus Ustazah. Gara-gara kawin sama dia, hamil anak-anaknya dia. Akhirnya dari ukuran S jadi XXXL. Semua saya persembahkan buat dia Ustazah. Ustazah tahu nggak sekarang kayak gimana? Dia malah ninggalin saya, kecantol janda belakang rumah. Ustazah, saya sudah kerjakan semuanya buat anak saya Ustazah. Tapi bukannya dia balas budi, bukannya dia menjadi anak yang berbakti, dia malah membayar air susu saya dengan air tuba. Dia malah membuat hati saya begitu kecewa. Itulah kalau hatimu kamu persembahkan untuk selain pemiliknya. Karena bukan mereka pemilik hati. Pemilik hatimu hanya satu, dia adalah Allah. Maka pergunakan hatimu itu hanya untuk dia, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Allah, cintai Allah. Penuh boleh Ustazah, penuh pun boleh. Penuhi hatimu dengan cinta kepada Allah, maka lihatlah bagaimana Allah akan menjadikan orang-orang di sekitarmu mencintai dirimu itu. Cintanya mesti benar dulu. Cintai Allah. Bukannya kita disuruh cinta Ustazah sama guru kita. Kita disuruh cinta Ustazah sama orang tua kita. Kita kan disuruh cinta sama suami kita. Ustazah tadi bilang, cintai suamimu. Tapi kok sekarang kita disuruh cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, cintai Allah penuh. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk mencintai siapapun dan apapun yang mendekatkanmu kepada Allah. Kita pun cinta. Kita pun cinta kepada mereka karena Allah. Itu baru benar. Kamu didekati laki-laki. Kamu lihat, nih adik jomblo nih ya. Kamu didekati sama laki-laki. Kamu lihatnya jangan yang, tunggu dulu, saya naksir gak sama dia? Mukanya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, enggak gitu. Apalagi kalau misalnya yang kamu lihat cuman wibawa. Dia wibawa apa enggak masalahnya? Wibawa gimana? Wibawa mobil.
bawa iPhone. Enggak gitu caranya. Tapi kamu lihatnya, laki-laki mendekati saya perempuan, dia laki-laki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada hamba-hambaku yang laki-lakinya, suruh tundukin pandangan. Jangan ngelihat perempuan-perempuan yang gak halal buat dia lihat. Hendaklah mereka menjaga kehormatan dirinya itu. Jangan deket-deket sama zina. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang perempuan. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jangan mau mendekat kepada laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Jangan deket-deket sama zina. Oh, ini Allah suruh. Ya udah. Orangnya tetap deketin. Saya nih deketin kamu karena saya pengen menikah denganmu. Oh, begitu. Boleh. Kasih nomor telepon ayahmu. Kasih nomor telepon bapakmu. Silahkan lamar saya kepada bapak saya. Gitu. Dia melamar. Jangan langsung diiyain. Kamu gak pernah tahu. Diapain ustazah? Tanya sama yang punya kamu. Bapak saya ustazah. Bukan yang punya kamu. Bukan bapak kamu. Yang punya kamu bukan ibu kamu. Mereka hanyalah jalan untuk kehadiran kamu di atas muka bumi ini. Pemilikmu hanya satu, namanya istikharahlah. Tanya, sholat 2 rakaat sebelum tidur. Ya Allah, saya dilamar sama orang fulan bin fulan. Gak ngerti ya Allah, bagus apa enggak saya kalau nikah sama dia? Ya Allah, kalau emang bagus kasih petunjuk pada saya lewat mimpi saya ya Allah. Bagusnya buat saya, buat keluarga saya, bagusnya buat dunia saya, buat agama saya, bagusnya buat kehidupan saya di dunia hingga kehidupan saya sesudah mati nanti. Istikharah, sholat, tidur, dapat mimpinya nanti. Ustazah saya kok kalau istikharah gak suka rada bingung sama jawabannya. Banyak tuh yang kayak gitu. Istikharah udah bagus-bagus, mimpinya kucing. Gimana nih ya kucing ya? Artinya bagus apa enggak ya? Kucing kan Nabi Muhammad suka kucing, sayang kucing. Tapi kan kucing nyakar. Tapi kan kucing kadang-kadang suka buang airnya enggak disiplin. Biar enggak bingung istikharahnya berupa warna aja. Ya Allah, habis selesai sholat doanya. Kalau emang bagus saya nikah sama dia ya Allah, kasih petunjuk dalam mimpi saya melihat warna putih ataupun hijau. Kalau emang enggak bagus saya nikah sama dia ya Allah, kasih petunjuk dalam mimpi saya warna merah atau hitam. Jangan diganti warna sesuai selera. Kalau bagus ungu deh ya Allah. Kalau nggak bagus biru deh ya Allah. Nggak gitu. Pokoknya kalau bagus warnanya putih sebagai ahabbul alwan indallah, warna paling disukai Allah. Atau warna hijau sebagai warna paling dicintai sama Rasulullah. Kalau nggak bagus minta lawannya. Lawannya putih adalah hitam. Warna yang nggak disukai, bukan warna nggak disukai, warna paling disukai sama setan adalah warna. Langsung nih lihat-lihat ada yang pakai merah. Saya ternyata. Seiku sekalian yang saya muliakan,
minta petunjuk warna. Itu nanti mimpi dengan jelas melihat suatu warna. Yaitu jawaban dari Allah. Wah, kok warnanya merah ya? Ulangi lagi ya. Biar jadi putih. Enggak gitu. Kau udah nemu warna tertentu, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuka apapun kamu terhadapnya, kalau keluarnya warna merah misalnya atau hitam, jangan berani-berani meneruskan. Walaupun kamu kelihatannya kayak enggak kurang srek gitu misalnya, tapi ternyata hasilnya keluar warna putih atau hijau, bismillah. Ustazah, ini keluar sih warna putih. Tapi kali-kali kalau ada yang datang lagi keluarnya warna putih sama hijau. Misalnya saya ngimpi kue lapis. Enggak gitu. Kalau udah keluar hasilnya, satu warna udah ada, artinya itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah dan jangan kelamaan. Ibu yang mau menikahkan anaknya nih Bu, kalau udah kamu istikharahkan hasilnya bagus, jangan kelamaan. Ya udah deh kalau gitu anak saya biar sekolah dulu, nanti ya 4 tahunan lagi lah. Jangan begitu, kesian. Kalau udah hasilnya keluar, bismillah, bagus, laksanakanlah dengan segera, sesegera mungkin. Kalau udah nikah, Bu, Dek, Kak, hasil istikharah sekalipun, rumah tangga tuh belum tentu gak ada ujiannya. Pasti ada aja ujiannya. Tapi sekurangnya kamu paham bahwa suamimu ini adalah jodoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. Dia bukan laki-laki terbaik, sebagaimana kamu pun bukan perempuan terbaik. Akan tetapi kamu sama dia cocok. Menurut siapa? Menurut Allah. Cintai dia sesudah halal. Jangan jatuh cinta sebelum halal. Dengar Dek. Ustazah, saya terlanjur punya pacar nih Ustazah, udah pacaran 3 tahun. Kamu hanya akan tersiksa. Saya gak pernah ngelihat orang lebih tersiksa daripada orang lagi punya pacar. Ntar ngelihat pacarnya jalan sama perempuan, waduh, tiba-tiba nangis, pakai nutupin bantal, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba nggak bisa makan, tiba-tiba begini. Ya Allah, perasaan kamu dibikin jadi kayak roller coaster. Sesaat seneng, sesaat gelisah, sesaat kecewa, sesaat begini begitu. Itu dia tuh. Iya loh Ustazah, kalau orang tuh lagi pacaran kenapa ya kayak gitu, moodnya cepet banget berubah. Kamu tahu kenapa? Sebab hatimu sedang dimain-mainkan, kayak bola dimain-mainkan sama anak kecil oleh syaitan. Katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Enggak pacaran laki-laki dengan perempuan, melainkan pasti ada yang ikut campur menjadi yang ketiganya adalah syaitan. Pasti tuh. Kamu berdua-duaan, ya udah tuh. Setan bakal barengan. Itu kalau kamu mempersembahkan hatimu buat manusia, kamu hanya akan berjumpa dengan rasa kecewa. Persembahkan hatimu buat Allah. Persembahkan hatimu buat Allah. Cintai suamimu karena Allah. Cintai anak-anakmu karena Allah. Cintai kedua orang tuamu karena Allah. Bahkan cintai kakak adikmu karena Allah. Cintai iparmu karena Allah. Cintai mertuamu karena Allah. Cintai menantumu karena Allah. Bu, kesian sama mantunya.
Jangan kamu anggap menantumu adalah perempuan yang merebut anakmu darimu. Bukan, menantumu adalah anak perempuanmu. Jika dia anak laki-laki, menantumu adalah anak laki-laki bagimu. Sayangi. Dan buat para istri, jangan sampai kamu cuma mau sama anaknya, nggak mau sama emaknya. Halo? Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Mertua sama mantu tinggal ribut mulu. Enggak gitu. Jika kamu adalah hambanya Allah, kamu akan mencintai orang karena Allah. Cintai tetangga-tetanggamu, disayangin. Kalau kamu bikin makanan lebih, bagi sama tetangga. Cintai sahabat-sahabatmu, cintai gurumu sebagai yang mengingatkanmu tentang jalan Allah. Cintai para ulama-ulama yang menyampaikan syariat agama Allah. Ini kok yang ngakunya paling jadi hambanya Allah. Tapi kalau ada ustadz, ada ustadzah, bencinya sampai ke ubun-ubun. Gak gitu caranya. Cintai siapapun. Lebih daripada itu semuanya, ada yang diizinkan Allah untuk kita cintai sedalam-dalamnya. Namanya Nabi Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. Namanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah mengizinkan kita sebagai umat mencintai kekasihnya Nabi besar Muhammad. Sebisamu mencintai seseorang. Sebisamu mencintai seseorang. Cintai Nabi Muhammad. Yang paling mentok kamu bisa cinta sama seseorang, Allah mengizinkan kita untuk mencintainya. Kenapa gitu? Sebab dia adalah manusia paling terkasih di sisi Allah. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya Bu, kita dapati para sahabat cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Karenanya Dek, kita dapati orang yang paling besar cintanya kepada seseorang adalah cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disaksikan bahkan oleh orang-orang kafir. Faqad ra'aitu muluka Kisra wa Kaisar fama ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan bin Harb, saya udah pernah ketemu raja-raja Romawi, raja-raja Persia, penguasa-penguasa paling besar di atas muka bumi pada saat itu. Katanya Abu Sufyan bin Harb, tapi saya tidak pernah melihat orang mencintai orang kayak para sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Mereka bahkan rela untuk mempertaruhkan nyawa demi Nabi Muhammad. Mereka bahkan rela untuk tertimpa sesuatu yang paling menyakitkan sekalipun kepada mereka, asal Nabi Muhammadnya selamat. Sayyidina Khabbab bin al-Arat disiksa, digelandang di padang pasir panas kota Mekah, kemudian dibawa dengan diseret, kemudian diberdirikan di tiang gantungan untuk dicambuki, kemudian akan dipenggal kepalanya. Khabbab bin Arat sebelum mati
Dia kemudian izin. Boleh enggak permintaan orang mau mati? Apa tuh? Ya dah. Kita tanya, kamu mau apa nih Khabbab sebelum mati? Saya mau sholat 2 rakaat. Oh boleh. Sholat 2 rakaat. Kenapa yang diminta sholat? Karena dia tahu hidupnya adalah untuk Allah. Karenanya hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah seindah-indah hubungan hamba dengan Allah, yaitu mengerjakan sholat. Izin. Habis selesai sholat, ringan sholatnya, nggak dilama-lamain. Ringan, 2 rakaat. Habis selesai Khabbab bin Arat bilang, andai saya tidak khawatir kalian bilang saya melamakan sholat karena takut mati, saya pasti akan melamakan sholat saya. Tapi saya takut kalau saya lamain sholatnya, kalian bakal bilang dilama-lamain sholatnya nih karena takut mati. Mereka kemudian bilang, Khabbab, kamu disiksa kayak begini nih gara-gara Muhammad. Mau nggak Muhammad menggantikan tempatmu sekarang, dipenggal kepalanya, dan kamu kembali kepada keluargamu dalam keadaan penuh sukacita? Mau nggak gantian ya Muhammad? Ini bisa jadi nih saat ini nih Muhammad lagi duduk-dudukan sama sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian dia minum kopi, minum ya majelis gitu sama teman-temannya. Kamu di sini gara-gara Muhammad harus terpenggal kepalanya. Mau gak kamu kalau gantian Muhammad yang dipenggal kepalanya, kamu balik kepada keluargamu dalam keadaan selamat? Khabbab bin Arat kemudian mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, saya tidak rela Nabi Muhammad tertusuk duri sementara saya masih memiliki aliran darah yang mengalir. Saya nggak rela Nabi Muhammad tertusuk duri sementara saya masih memiliki aliran darah yang mengalir dalam tubuh saya. Mereka bilang, emang gila ya orang-orang nih, Nabi Muhammad emang gila. Bu, yang menilai gila terhadap orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Jadi gak usah khawatir terhadap cintamu kepada Nabi Muhammad. Kamu cinta aja sama Nabi Muhammad. Kamu berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Baca maulid, berdiri qiyam, ucap salam sambil nangis-nangis kayak begitu tuh. Ngapain kamu tuh berlebihan sama Nabi Muhammad? Kamu gila nih gara-gara Nabi Muhammad. Oh gak apa-apa. Saya dikatain gila sebagai orang yang cinta sama Nabi Muhammad, gak apa-apa. Sebab setahu kami rasa cinta ini sudah diawali oleh manusia-manusia terhebat di dalam Islam, yaitu para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Gak usah takut. Gak usah takut. Mau dibilangin apapun dalam jalan cinta kita kepada Nabi Muhammad, gak usah khawatir. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai semuanya. Karena cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah. Maka kalau ditanya, persembahkan hati buat siapa? Buat Allah. Karena hanya Allah lah yang sejati. Karena hanya Allah lah yang hakiki. Karena hanya Allah lah yang abadi, maka cinta kepadanya akan menjadi cinta sejati. Cinta karenanya akan menjadi cinta yang abadi. Itu sebabnya Ustazah katanya cintanya suami istri itu ada masa kadaluarsanya. Katanya bukan cinta yang sebenarnya, tapi kok Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah cintanya begitu megah,
begitu mewah, cintanya begitu indah, tidak terhalang oleh kematian bahkan. Bu, Sayyidah Aisyah tuh sampai bilang, saya nih jadi istrinya Nabi Muhammad punya banyak madu. Tapi saya gak cemburu sama madu-madu saya. Yang saya cemburuin malah yang sudah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah. Kenapa gitu wahai Sayyidah Aisyah? Ma min yom illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismah. Enggak berlalu satu hari pasti Nabi Muhammad menyebut-nyebut namanya. Ntar kalau lagi jalan satu jalanan, saya pernah nih jalanan di sini sama Khadijah. Ntar ada ketemu sama perempuan, dia adalah kawan Khadijah. Ntar lagi makan gitu kan, saya sering disuguhin makanan ini dulu sama Khadijah. Khadijah, 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 Khadijah. Di lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah tidak habis bahkan oleh kematiannya Sayyidah Khadijah. Bu, kenapa begitu? Karena Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad karena Allah. Karena Sayyidah Khadijah dulu mencintai Nabi Muhammad karena Allah. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu, kata Sayyidah Khadijah. Karena aku kira kamu akan menjadi persangkaanku. Kamu akan menjadi Nabi akhir zaman. Wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar seorang Nabi nantinya, bawa aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad, menikahi Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah adalah cinta yang abadi. Cinta yang kekal. Karenanya para istri, cintai suamimu bukan karena isi dompetnya. Cintai suamimu bahkan bukan karena dia adalah bapak untuk anak-anakmu, bukan. Cintai suamimu karena Allah. Allah yang sudah memilihkan dia sebagai pasangan hidupmu. Surgamu berada dalam kunci surgamu, dia yang pegang, teman-teman. Para istri, kunci surgamu suamimu yang pegang. Yang benar suami. Jangan sampai ntar kuncinya dia telan. Repot kamu nyarinya gimana coba. Persembahkan hati hanya kepada Allah. Dan kalau kamu berhasil melakukannya, kamu sayangi kedua orang tuamu karena Allah. Kamu sayangi saudara-saudarimu karena Allah. Bahkan terhadap saudara yang senengannya ngerebutin warisan. Sampai dia yang kepengen dapat yang paling banyak. Kamu pun memberikan bagianmu kepadanya dalam keadaan ikhlas. Karena kamu sayang padanya. Karena kamu tahu bahwasanya saudara tuh gak ada mantannya. Karena kamu tahu bahwa persaudaraan rahim adalah sesuatu yang bergantung di bawah arsy. Kemudian berkata, Allahumma silman wasolani waqta'man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungkan hubungan kekerabatannya. Dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraannya. Karena kamu tahu begitu, kamu pun berbuat baik pada saudara-saudarimu. Kakak adikmu kamu sayangin, ponakan-ponakanmu kamu sayangin. Semua orang-orang yang masih berbau kerabat denganmu kamu sayangi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu penuh buat Allah. Allah kemudian cinta padamu. Dengerin nih bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan padamu.
Orang kalau udah cintanya kepada Allah gimana? Ustazah, orang kalau udah dicintai sama Allah tuh terus gimana? Apa yang terjadi? Kalau hatimu buat Allah Subhanahu wa taala kamu persembahkan, saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu gak akan kecewa. Itu udah pasti. Kemudian lagi ada pesta langit yang akan terjadi. Ini indah luar biasa nih. Orang kalau dicintai Allah, apa yang akan terjadi? Dalam hadis panjang, Nabi Muhammad bercerita, Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah kalau udah cinta sama seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan, cintailah dia. Biar saya tambah senang, saya ganti aja. Ya Jibril, inni uhibbu Halimah bintu Uthman fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku Halimah bintu Utsman al-Aidarus. Cintailah dia wahai Jibril. Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Jibril pun cinta kepada saya. Bu, malaikat yang menjadi seindah-indah malaikat, sebaik-baik malaikat, pemimpin para malaikat cinta kepada saya. Pejabat paling tinggi, enggak masalah bagi saya. Andai tak ada sesiapapun dari pejabat dunia mencintai saya, kalau sampai malaikat Jibril cinta sama saya. Thumma nada Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Ya ahlas sama, innallaha habba fulan ibn fulan fa'ahibbu. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama. Maka penghuni langit pun cinta semuanya kepada dia. Siapa penghuni langit? Malaikat rahmatnya Allah. Malaikat Malik, malaikat Ridwan. Malaikat Malik kemudian berdoa, ya Allah halangkan dia dari neraka. Malaikat Ridwan kemudian berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Malaikat penjaga arsy, malaikat Mikail yang bagian jatuh-jatuhin rezeki, yang bagian nurun-nurunin hujan. Malaikat Mikail pun jadi jatuh cinta padanya. Cinta semua para malaikat. Malaikat Israel yang nyabut nyawa jadi cinta kepada dia. Dicintai sama penghuni langit. Siapa lagi penghuni langit? Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang sudah meninggal dunia, ruh mereka Allah naikkan di atas langit. Para nabi-nabinya Allah. Maka hamba tersebut dicintai oleh Nabi Musa, dicintai oleh Nabi Adam, dicintai Nabi Ibrahim, dicintai Nabi Yusuf. Dia pun dicintai oleh manusia paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Dia pun menjadi manusia yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Dia pun dicintai oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Faqihul Muqaddam, Imamul Haddad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Para ulama-ulama Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, semuanya cinta kepada hamba tersebut. Sungguh demi Allah, andai hamba tersebut hidupnya di atas muka bumi, tidak dicintai oleh siapapun juga. Tapi ketika ia dicintai oleh seluruh penghuni langit, tidakkah itu cukup baginya? Saya, andai tak ada sesiapapun menyayangi saya, andai tak ada sesiapapun mencintai saya. Tapi kalau saya tahu para nabi-nabinya Allah cinta sama saya, para wali-walinya Allah cinta sama saya, para ulama-ulama Allah cinta sama saya,
Bahkan Nabi Muhammad cinta sama saya nggak perlu sama dicintai siapapun dari manusia. Silahkan lakukan apapun untuk saya tidak peduli. Saudariku sekalian, tapi tidak demikian keadaannya. Ketika hamba tersebut sudah dicintai oleh penduduk langit, tsumma yudha lahul qabulu fil ard, Allah kemudian meletakkan rasa diterima, rasa penerimaan, rasa disukai, diterima oleh semua hamba-hamba Allah yang soleh-solehah di atas muka bumi. Para ulama yang hidup sayang sama dia. Orang-orang tua yang soleh-solehah sayang sama dia. Tetangganya sayang sama dia. Mertuanya sayang sama dia. Orang tuanya sayang sama dia. Saudara-saudaranya sayang sama dia. Suaminya sayang sama dia. Dan Bu, itu rasa cintanya, suami tersebut cintanya kepada istrinya sesuatu yang gak bisa dia kendalikan karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang taruh di hatinya. Kalau udah Allah yang taruh di hatinya, yang lain bisa apa? Kalau udah Allah taruh di hati suami kita rasa cinta kepada kita, yang lain bisa apa? Mau ada sihir seluruh dunia kumpul untuk menghalangkan cinta tersebut, gak ada yang bisa. Mau ada 1000 pelakor sekalipun berusaha untuk mengganggu suamimu tersebut, gak akan bisa. Kenapa? Sebab cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qabul fil ard, ditaruh langsung sama Allah. Anak-anak cinta sama dia, saudara-saudaranya cinta sama dia, gak bisa ditolak. Masa ada Ustazah orang yang dicintai sama semua orang soleh, yang enggak cinta sama dia bukan orang soleh. Nah kalau enggak dicintai sama bukan orang soleh, peduli apa kita? Betul enggak? Apa enaknya dicintai sama ahli maksiat? Apa enaknya dicintai sama orang-orang yang durhaka sama Allah, yang gak disayang sama Allah? Tapi kalau yang cinta sama kita adalah orang-orang soleh, kita bisa senantiasa didoakan, kita bisa senantiasa diingatkan, kita bisa senantiasa disayang. Persembahkan hatimu untuk Allah. Ustazah, kalau kita disayang Allah, dicinta Allah nih, habis hati kita persembahkan buat Allah SWT. Kitanya berasa nggak sih Ustazah? Nih, pasti banyak yang pengen nanya gitu. Kalau mikir, meskipun saya liatin mukanya ibu-ibu nih kagak ada yang mikir. Kayak lebih mikir, ntar pulang masak apa ya? Udah. Masya Allah. Orang kalau dicinta sama Allah berasa gak sih Ustazah? Bukan berasa, tapi ketahuan. Ketahuannya dari mana? Ada cirinya kah? Ada. Berdasarkan hadisnya Nabi kita Muhammad. Hadis panjang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Katanya beliau, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada cara mendekat kepada Allah kecuali dengan menjadi hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dosa-dosa. Kamu pengen dicinta sama Allah? Cinta itu rasa sesudah dekat. Deketi dulu baru cinta. Kan begitu? Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, deketi dulu. Nanti kalau udah deket baru kemudian dicinta. Jadi langkah awalnya deketin dulu. Gimana caranya mendekat?
Laksanakan perintah, tinggalkan dosa. Sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal. Dosa-dosa tinggalin. Bu, pengen dicinta sama Allah, tinggalkan riba. Pengen dicinta sama Allah, jangan pinjol. Pengen dicinta sama Allah, jangan gampang marah-marah sama suami. Pengen dicinta sama Allah, jangan pernah pukul cubit anak. Sebab semuanya dosa. Pengen dicinta sama Allah, jangan gampang ngomongin orang. Jangan gampang fitnah orang, jangan gampang ngata-ngatain orang. Perintah Allah Subhanahu wa taala jelas. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kamu dekat sama Allah. Terus kalau caranya dicinta gimana? Mazalal abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kamu deketi Nabi Muhammad sampai kamu cintai Nabi Muhammad, kamu laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kamu pun akan dicinta sama Allah. Kamu persembahkan hatimu buat Allah. Kamu cintai kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kamu berusaha melaksanakan akhlaknya Nabi Muhammad, kamu pun jadi dicinta sama Allah. Kalau udah dicinta gimana ya Allah? Nih cirinya. Cirinya Allah yang bilang dalam hadis qudsi. Kalau ada yang lain yang kasih tahu kamu ciri-cirinya orang yang dicinta sama Allah. Dengan dia bisa terbang, dengan dia bisa tahu isi hati orang, meramal masa depan dan seterusnya. Bukan itu cirinya. Ciri orang dicinta apa Ustazah? Doanya mustajab? Belum tentu. Terkadang Allah menunda doa dari seseorang justru karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Enggak gitu. Bukan itu. Cirinya orang kalau dicinta sama Allah kayak gimana? Allah bercerita, "Faida ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha." وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمْ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشْ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهَا. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, kata Allah, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Allah akan letakkan di mata hamba tersebut cahaya. Dengannya dia melihat dengan cahaya Allah. Orang kalau melihat dengan cahaya Allah tuh kayak gimana? Dia akan memandang suaminya dengan pandangan penuh rahmat. Dia akan lihat anak-anaknya dengan pandangan penuh rahmat. Akan melihat orang lain dengan pandangan penuh rahmat. Bahkan terhadap penjahat paling laknat sekalipun, dia akan tetap memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Orang kalau udah matanya ada cahayanya Allah. Kalau mau lihat yang dosa-dosa Allah palingkan gak bisa. Tapi kalau ada sesuatu hal yang melihatnya bisa mendekatkannya kepada Allah, Allah mudahkan dia untuk dapat melakukannya. Wah, ada habaib datang. Ada hubabah datang, ada ulama datang, memandang wajahnya ulama lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam riwayat yang lain seperti ibadah 60 tahun. Allah kasih mudah dia untuk bisa menghadiri majelisnya Habib Umar, majelisnya Hubabah, bisa lihat wajahnya. Ini matanya bisa jadi karena telah Allah karuniakan cahaya di matanya. Gak seneng ngelihat ahli maksiat, gak seneng ngelihat orang-orang yang sibuknya sama dunia, senengannya ngeliatin yang kiranya bisa mendekatkannya kepada Allah. Ada cahaya di matanya. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha. Kata Allah, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya di telinganya, senengnya dengar kebaikan-kebaikan. Kalau dengerin ceramah betah berlama-lama.
Dengerin Quran dibacakan betah berlama-lama. Dengerin solawatan, maulidan betah berlama-lama. Dengerin zikir betah berlama-lama. Tapi dengerin yang gak bagus, aduh gak betah saya. Gak demen saya, aduh gak seneng. Dengerin orang ngomongin orang, aduh gak enak rasanya. Nih telinga gak enak banget rasanya. Kenapa bisa begitu? Ada cahaya di telinganya. Saya gak betah dengerin orang berantem. Ada cahaya di telingamu. Tapi kalau ada orang tetangganya berantem langsung panjang telinganya. Jangan sampai gak dapat berita nih. Bisa kita sebarkan ke tetangga-tetangga yang lain nih. Waduh, itu pertanda belum ada cahaya di telinganya. Walisanuhu alladhi yatakallam bih, kata Allah, aku akan letakkan cahaya di lisannya. Dia berbicara dengan cahaya Allah. Sehingga yang diucapkan adalah zikir. Sehingga yang diucapkan adalah kata-kata yang indah. Sehingga dia dengan sendirinya gak bisa mengumpat, gak bisa mencaci, gak bisa ngomong omongan-omongan kotor. Karena ada cahaya Allah di lisannya. Jadi gak bisa, gak ada ceritanya. Ada orang ngomong kayak gini, saya memang ngomongannya kotor ya, tapi hati saya tuh bersih. Ya, gimana ceritanya? Lisan ini hanyalah mulutnya teko. Ia hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam tekonya. Apa yang ada di dalam teko, tekonya nih hatinya nih. Kalau yang di dalam hatinya adalah susu, maka teko tersebut dari mulutnya hanya akan keluar susu. Nah kalau yang dikeluarkan sampah ya berarti isinya adalah sampah. Ngomongannya kok barang-barang kotor, terus gak ada cahaya di lisanmu itu. Coba diingat-ingat para istri, ucapanmu kepada suamimu bagaimana? Diingat-ingat para ibu, ucapanmu kepada anak-anakmu bagaimana? Diingat-ingat anak-anak kalau ngomong sama orang tuanya bahasamu seperti apa? Itu menunjukkan adakah cahaya di dalam lisanmu itu. Aku akan menjadi tangan yang dia bergerak dengannya. Tangannya jadi tangan yang penuh rahmat. Tangan yang gemar berbagi. Tangan yang gemar bersedekah. Tangan yang suka memeluk keluarganya. Tangan yang suka membantu orang lain. Aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Dia hanya akan melangkah di atas muka bumi ini untuk menebarkan kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang dia tahu Allah ridho padanya. Wa idza salani la'utyanna wa idza ista'adani la'uidhanna. Kata Allah, kalau sudah dia mengerjakan segala sesuatunya dengan cahaya aku, dia akan menjadi bagian dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia meminta Allah akan beri, kalau dia bahkan berucap Allah akan berikan, dan apabila dia minta dihindarkan Allah akan hindarkan. Orang kalau dicinta sama Allah. Orang kalau dicinta sama Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, yuk hatimu persembahkan hanya untuk orang, semuanya dari Allah kok. Masa hatinya buat yang lain, kan gak pantas. Hatimu dari Allah, maka kerjakan segala sesuatu hanya karena Allah. Yang dari Allah biarkan ia untuk Allah. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga Allah jadikan hati kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita mampu untuk memahami bahwasanya
Segala sesuatu yang untuk Allah tak akan pernah kecewa. Sementara yang untuk selain Allah hanya akan berjumpa dengan kekecewaan. Ala hadhihin niyah. Semoga Allah pandang hati kita semua. Yang di hatinya belum ada Allah, semoga saya doakan. Semoga Allah berkenan untuk ada di dalam hatimu. Semua dari kita yang hadir di tempat ini, ataupun yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini, saya meminta untuk semuanya, semoga Allah berkenan ada di dalam hati kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri, mempersembahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengamalkan ikrar kita 5 waktu dalam sehari semalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.